Baik, bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya, di pertemuan singkat ini insyaallah kita akan membahas kajian seputar minder ya. Temanya apa tadi? Minder. Ya, minder. Ustadz, kok saya minder gitu? Minder apa? Ya, dalam semua hal ya. Ada banyak itu orang kayak gitu. Apalagi anak muda zaman sekarang lagi lulus SMA atau kuliah, lagi mau lulus, terus dihadapkan dengan realita dunia ya. Lihat sosial media apalagi ya. Orang-orang umur 18 tahun sudah jadi miliarder, sudah jadi jutawan. Langsung merasa kayak, wah aku kok cuman kayak gini. Padahal ya belum tentu juga itu uangnya halal loh. Bisa jadi kan banyak toh sekarang judi gitu. Nah, jadi ya nggak usah langsung kagum-kagum kayak gitu, biasa aja ya. Dan bagi muslim yang terpenting itu ingat, itu pemberian dari Allah ya. Allah bisa menariknya kapan aja. Allah juga bisa membuat antum langsung jadi orang kaya sekejap kecil bagi Allah ya. Ya, jadi kita akan bahas ini insyaallah. Kalau urusan minder ya, dunia itu memang ya cuman diisi antara dua ya. Yang pertama, kalau antum banyak kekurangannya minder, kalau antum banyak kelebihan nanti sombong, takabur, ayo piejal. Ya, paling bagus tuh tengah-tengah ya. Masya Allah, orang yang beruntung itu yang bisa mengamalkan, memiliki ya hati yang tengah-tengah ya. Sebagaimana perkataan ulama, fa innal khaira umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan ya. Semisal antum Masya Allah diberikan kelebihan banyak, duit banyak, bisnis lancar ya, tapi antum rendah hati, ya itu bagus. Karena antum tengah-tengah, antum tetap rendah hati dan antum paham kalau semua ini pemberian dari Allah. Nah, semisal juga antum belum menemukan jati diri antum baru lulus kuliah ya, golek gawean ki angel, susah. Terus meneh malah ra kuliah langsung kerja nih, penghasilannya yang UMR gitu toh, meneh di Jogja UMR-e sithik piye kuwi. Ayo. Nah, ada juga yang memaksakan diri ke Jakarta demi UMR 5 juta. Ning ya tadi masih belum merasa cukup ya. Jadi kita akan bahas insyaallah taala. Nah, sebenarnya hal yang membuat diri kita, sebelum ana bahas dari si agama, aku sih biasanya bilang ana ya. Ana ya ingin memberikan sedikit muqaddimah tentang minder ini. Sebenarnya asal dari sifat minder ini muncul karena kita tidak merasa cukup dengan diri sendiri, yaitu kita merasa kurang. Nah, faktor yang menyebabkan kita merasa kurang ini apa? Ya, yang pertama karena faktor eksternal, bukan internal ya. Kalau semisal kita lihat diri sendiri, bandingkan dengan diri kita yang lalu, pasti kita insya Allah sudah lebih baik. Ya, antum yang sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa lari loh, Masya Allah. Antum sudah bisa bicara, jauh lebih baik daripada antum ketika bayi toh. Antum pas bayi piye, ra iso nopo-nopo Itu. Dan kalau biasanya anak kuliah ya sudah, antum sudah mau lulus, kerjakan itu, lulus itu sudah pencapaian yang luar biasa. Perkara orang lain ya itu tadi, antum terlalu banyak melihat kehidupan orang lain sehingga antum merasa standar normalisasi kesuksesan itu begini. Padahal realitanya antum cukup set realita kesuksesan antum sendiri, antum gapai itu, goalnya selesai. Antum patut bangga dengan diri sendiri, pencapaian antum itu. Nah, terserah orang lain mau gimana, itu kan rezeki dari Allah sendiri-sendiri. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menerangkan bahwasanya wahai manusia, Allah itu menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan ya, dari berbagai macam suku, bangsa, dan dari berbagai macam background yang berbeda-beda agar kalian itu saling mengenal. Agar saling mengenal. Jadi memang kita itu diciptakan dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang diciptakan anaknya orang tajir, orang kaya, Masya Allah. Ada yang diciptakan anaknya orang miskin. Ada yang pertengahan. Ada yang ya begini dan begitulah, antum tahu ya. Tapi itu semua Allah ciptakan kita untuk saling mengenal satu yang lain, saling menghormati. Ya, yaitu pengaruh buruk sosial media. Akhirnya orang sekarang saling hating, saling merendahkan satu sama lain. Ya, cuman gara-gara mobil beda dianggap, walah kamu orang miskin mobilnya kayak gitu, atau motornya beda, alah motor kayak gitu antum miskin, mobilnya tuh kayak gini loh baru orang kaya. Itu semua subhanallah ya, masuk dalam al-hakumut takatsur. Celakalah kalian orang yang berbanyak-banyakan. Ya berbanyak-banyakan macam-macam, harta, terus mobil, ya begini begitu. Ya boleh antum jadi orang kaya, ya. Karena Nabi bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah kekayaan bagi muslim, tapi dengan syarat harus bertakwa. Artinya apa? Orang kalau bertakwa itu tahu dia kaya itu pemberian dari Allah, dan dia tahu tidak boleh sombong dan harus malah membantu dan menunaikan zakat mal.
Coba sekarang antum lihat banyak orang kaya malah nggak tahu zakat mal itu apa. Ayo kapok kowe ngono akhirat ditakoni lho. Nah, toh. Jadi ya jangan langsung termena-mena kagum, terlalu wah minder gitu. Ya karena itu semua diciptakan Allah untuk kita saling mengenal satu dan yang lain. Ya. Dan in akramakum indallahi atqakum. Yang penting bagi Allah yang paling mulia itu bukan yang paling banyak duitnya. Allah tuh maha kaya, nggak butuh duitmu. Yang paling bermanfaat itu kalau kalian bertakwa. Bertakwa itu apa? Mengamalkan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangannya. Ya, bertauhid, ikhlas, kalau beribadah, beramal sesuai kemampuannya. Ya, kemudian yang kedua Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, lagi antum merasa minder itu karena merasa tidak cukup, dan kamu merasa tidak cukup itu karena terlalu banyak nonton sosial media, makanya dikurangi, di delete. Wah itu. Coba antum sekarang bayangin, gak usah punya sosial media, antum lihat hidup antum sekarang. Pasti insya Allah sudah sangat bagus daripada yang dulu. Banyak yang bisa disyukuri. Ya, antum sudah bisa kuliah, padahal di sana masih banyak yang belum bisa kuliah. Atau antum udah dapat kerjaan meskipun gajinya dikit, masih banyak orang yang gelandangan belum dapat penghasilan tetap. Ya, bersyukur, pasti ada yang bisa disyukuri. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Dan itu janji Allah, pasti benar, tinggal antum sabar. Ya, kemudian antum juga harus ingat, kalau antum lihat orang kaya yang kayak gitu, antum lihat mereka bertakwa, masya Allah, antum doakan semoga Allah berkahi mereka dan antum berikan antum yang lebih utama. Tapi kalau antum lihat orang kaya yang sombong, atos, ya kurang ajar, yang merendahkan orang, lihat tunggu aja, bisa jadi itu istidraj. Nanti Allah akan tarik dia di hari kiamat, dijadikan semua hartanya itu sebagai azab bagi dia. Karena apa? Kalau orang yang kaya tapi nggak bertakwa, apalagi nggak Islam, ya nggak kepake semua itu rezekinya. Nanti malah jadi beban di hari akhir, dan itu berat. Ya, jadi bersyukur. Alhamdulillah, apa saja kondisi kita bersyukur. Itu yang terbaik bagi kita. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu enggak tahu. Kalau kita kan melihat itu cuma dari sisi pandangan kita yang sempit ya. Kalau Allah tuh lihat sangat luas pandangannya. Ini yang Allah berikan kepada kita tuh yang terbaik bagi kita. Jangan sangka Pak, barangkali antum atau Pak Bu, barangkali antum kaya, terus antum malah dapat banyak masalah loh. Ya. Belum tentu antum kuat. Makanya Allah sudah menciptakan masing-masing itu sesuai kadarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka bersyukur, ya. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ada al-mu'minul qawi khairun wa ini enggak usah ana baca lagi, udah pernah ana singgung di pertemuan sebelumnya. Intinya di hadis ini tuh wala ta'jiz. Ihris ala ma yanfa'u wala ta'jiz wasta'in billah. Wasta'in billah wala ta'jiz aman. Jadi semangatlah ke sesuatu yang bermanfaat bagimu. Artinya fokus. Antum fokus saja, kejar goalmu. Apa yang menjadi tujuanmu sekarang apa? Antum pengen lulus skripsi, kejar skripsi. Selesaiin, udah fokus di situ. Kemudian jangan merasa lemah. Orang kalau ingat Allah, dia nggak akan merasa lemah. Karena dia paham bahwasanya semua ini pemberian Allah. Dan Allah maha mampu mengubah keadaan suatu hamba sekejap. Ya, banyak ayat dalil dan di Al-Quran dan Sunnah menyebutkan kebesaran Allah mengubah nasib hamba sekejap. Ya. Bahkan yang kaya pun bisa jadi miskin, yang miskin jadi kaya, mudah bagi Allah. Yang penting antum bertakwa dan sabar, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ya, kalau meremehkan diri sendiri ini tentu saja nggak boleh dalam agama pun ya. Karena kalau antum terlalu memuliakan orang karena dunianya itu kurang pas. Karena yang penting itu menerima kebenaran. Selama antum open minded, bisa menerima kebenaran, tidak merendahkan siapapun, itu yang paling baik. Ya, kemudian ada hadis yang mengajarkan kita untuk tidak sombong ya. Ya, kalau antum malah nggak sombong, malah bersyukur. Ya, karena hadisnya ini ada di Sahih Muslim dan itu berat ya bagi orang yang sombong. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun sekecil biji dzarrah, kecil banget. Itu Pak bahaya. Ya, dan ini kesombongan ini bisa menimpa siapa saja, tidak mengenal antum kaya, miskin, bisa juga, bisa ya. Karena setiap kali antum punya suatu kelebihan ya, namanya manusia kan ada kelebihan kekurangan toh. Di suatu kelebihan antum pasti ada itu rasa sombong itu. Nah, kita harus selalu ingat itu, orang yang bertakwa harus ingat kalau sombong enggak masuk surga, enggak boleh, makanya sombong takut. Karena apa sih? Kita itu segede-gedenya, sekaya-kayanya, sepinter-pinternya apa toh kita itu? Coba antum kalau ke planet Pluto lihat planet bumi itu cuman kayak debu ya loh Pak, enggak berarti
hati. Apalagi di mata Allah kita itu kecil, gak ada apa-apanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tiap hari kalau kita sholat kita bilang itu tuh harusnya ingat Pak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita cuman kecil. Jadi rasa sok gede, rasa sok-sokan. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ada yang bertanya juga, qala rajul inna rajul yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanatan aw hasanatun. Qala innallaha jamil yuhibbul jamil. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tapi ini ada sahabat yang cerdas bertanya kepada Rasul, tapi ya Rasulullah, ada di antara kami sahabat itu yang memang suka kalau berpakaian itu indah ya Rasulullah, pakai baju yang bagus mahal, sandal bagus mahal. Nah, apakah itu sombong? Maka Rasulullah SAW yang bijaksana, yang baginda ya kita, Rasulullah SAW menjawab dengan sangat cerdas, Masya Allah, dengan izin Allah. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha indah, dan Allah menyukai keindahan. Ya. Jadi kita tidak masalah mau pakai pakaian mewah, bagus, indah. Hanya saja yang penting hati kita bersih ya. Karena kesombongan itu adalah kita meremehkan kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, dan kita merendahkan manusia. Itu sombong Pak Bu. Nah jadi selama antum, semisal ya antum dikarunai kaya, punya mobil Alphard 5 loh, rameng siji 5 Alphard, Masya Allah. Antum punya moge banyak, tapi ya di jalan antum ramah sama orang, tidak merendahkan orang lain ya. Nek jalan-jalan yang nggo mogene apik ning tetap ramah sama orang. Nek disalami orang yang jawab, orang njuk semena-mena mogene oke, njuk nek ada orang assalamualaikum antum gak mau, gak sudi. Nah itu sombong. Nah tapi kalau selama antum tetap baik, apalagi menunaikan zakat mal, kewajiban bantu orang, Masya Allah, itu kelebihan yang sangat luar biasa ya. Fadlum minallah, keutamaan dari Allah, patut disyukuri. Nah, kalau antum belum seperti itu gak apa-apa. Itu rezeki dari Allah. Memang sudah Allah tentukan kamu begini ya, kamu begitu, nggak masalah. Tapi bukan berarti antum putus asa. Kamu harus berusaha, boleh jadi kaya, dan bisa semua orang itu jadi kaya selama berusaha dan cari yang halal. Ya, karena kita nggak tahu bagaimana nasib kita, makanya kita disuruh berusaha. Nggak boleh juga kita malas-malasan. Ya udah kok Ustadz, aku tuh sekarang miskin, kayaknya nggak bakal bisa jadi kaya. Loh, tahu dari mana? Tuh memang dapat email dari Allah langsung konfirmasi kalau Anda tidak akan kaya. Loh kan kita nggak tahu lah. Makanya kita berusaha. Sama kayak kalau orang bilang, walah Ustadz, ternyata kita masuk neraka. Ya udah, kenapa kita sholat harus puasa? Loh, lah emang antum udah dapat email dari Allah, antum masuk neraka, fulan masuk neraka. Nah, kan nggak tahu toh, makanya berusaha. Dan setiap orang yang berusaha terbaik untuk Allah, ikhlas, pasti Allah akan ya sahalallahu lahu thariqa ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya masuk surga ya. Termasuk juga di dunia kita akan dimudahkan insyaallah perkaranya di dunia. Makanya kita berusaha, wajib berusaha. Itu ikhtiar ya, itu juga bentuk dari tawakal. Ya kalau perkataan salaf ada banyak. Ya, ana langsung sebutkan saja qaulnya tanpa ana kembalikan ke ini karena mungkin bisa salah atau ana lupa, tapi biasanya ada perkataan yang ulama salaf berkata, man 'arafa nafsahu tawadhu'a wa man 'arafa rabbahu ta'ala takhallasa minal takabbur wa du'afa nafs ma'an. Jadi orang yang mengenal dirinya, dia akan tahu diri, maksudnya akan merasa rendah hati ya, karena dia banyak kekurangan ya, kecuali orang yang memang belum mendapatkan hidayah, naudzubillah. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya ya, dengan belajar Islam tentunya, dia mengenal Allah, tahu sifat-sifat Allah, maka dia akan membersihkan diri dari kesombongan, dan dia juga akan membersihkan diri dari minder, merasa minder, karena dia tahu semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi, laisal ajaz al-haqiqi fi al-badan, innamal ajaz fil hammah wal azimah. Jadi kelemahan sejati orang itu bukan di lemahnya badan ya, tapi pada kemauan dan keyakinan diri. Nah, jadi antum harus kuatkan itu. Ya tadi caranya, kurangi konsumsi sosial media, maka antum akan mulai bersih dari standarisasi, normalisasi kesuksesan itu apa. Kalau bagi saya, kesuksesan itu antum ukur sendiri. Apa sukses bagi antum? Selesai. Urusan orang lain suksesnya begini, begitu, bukan urusan antum. Ya, nggak ada paksaan. Antum hidup dengan kondisi antum sendiri. Antum sekarang guru, ya sudah itu pekerjaan antum. Antum bisa mengajar orang lain paham, selesai, itu sukses. Atau antum pedagang, antum jualan jujur, laris, alhamdulillah itu sukses. Kalau belum laris gimana, nggak apa-apa. Yang penting antum tetap berusaha mencari yang halal, itu juga sukses. Kalau antum semisal artis, desainer, antum dapat klien, itu sukses, alhamdulillah, berapapun nggak masalah, itu urusan Allah. Terus kalau belum dapat pelanggan gimana, antum sabar, antum tawakal, tetap berdoa kepada Allah, ke masjid nggak menyerah, itu juga sukses. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah
Allah yang bertakwa ya. Antum mau kaya mau miskin, selama antum bertakwa, antum mulia di sisi Allah. Nah begitu kalau muslim melihatnya, kembalikan semuanya kepada Allah. Dunia itu innamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya sendau gurau, hanya sebentar. Cuman kayak ibaratnya antum masuk WC selesai keluar, dah gitu ya. Ya, semoga dengan ini kita semua menjadi hamba yang lebih pede, percaya diri, nggak minderan, dan selalu kembali kepada Allah, mengingat kepada Allah, nggak sombong, nggak merasa rendah, dan menghargai orang lain, saling menghormati dan menghargai orang lain. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.